Umat Tuhan terkasih, di rumah atau dimanapun saudara berada, Shalom, selamat pagi. Mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Di Minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk menghayati kembali akan kebangkitannya. Ya, kebangkitannya itu akan memampukan kita berdiri, tidak goyah, tidak gentar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kita ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa kita dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada kita. Saudaraku, jangan engkau gentar. Allah menjanjikan sang penghibur. Mari bangkit berdiri saudaraku, kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 240, bait 1 dan 2, datanglah ya sumber rahmat. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga. Amin. Mari kita sambut salam kasih-Nya dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 3.
Segenap umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meneliti diri kita masing-masing. Bersama-sama kita mawas diri, apa saja yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Sudahkah tindak dan laku kita menunjukkan dan mewujudkan kasih? Seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat terkasih, kita sadar ternyata kita masih belum bisa melakukan perintah Tuhan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sesali dosa kita. Umat, kami persilahkan doa secara pribadi. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Amin. Mari kita sali dosa-dosa kita melalui sebuah lagu dari Mazmur 32 bait 1 sampai 4. Kau perlindunganku
manakala kita sungguh-sungguh merendahkan hati dan menyesali segala dosa kita, Tuhan berkenan mencurahkan anugerah-Nya kepada kita. Seperti ada tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita juga diberi petunjuk hidup baru, agar kita dapat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Petunjuk hidup baru terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan 29 yang demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan telah mengampuni kita dan memberikan rahmat-Nya bagi kita. Sekarang marilah kita pergunakan hidup kita untuk terlibat dalam menyatakan pekerjaan Allah setiap waktu. Mari kita bangkit berdiri, kita sanggupi petunjuk Tuhan dengan memuji dari PKJ 138 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Saudara, Bapak, Ibu berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat kasih dan karunia-Mu, kami masih dapat bersekutu dan beribadah minggu dengan penuh syukur dan sukacita. Meski ibadah ini masih harus berlangsung di rumah-rumah, namun semua itu tidak mengurangi rasa persekutuan dan rasa kebersamaan di antara kami.
Bapa, perkenankanlah kami menaikkan beberapa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih terus bergumul dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, para pemimpin, para dokter, perawat, dan tenaga medis. Demikian pula para pejuang-pejuang kemanusiaan yang lain yang masih harus mencurahkan segala daya, upaya, pemikiran, dan lain-lain sebagainya demi untuk bisa mengatasi pandemi ini. Demikian pula kepada para pasien yang jumlahnya setiap hari makin bertambah. Berkati dan pulihkan mereka ya Tuhan. Berkati pula segala tindakan medis, obat-obatan, dan lain sebagainya yang harus diterima para pasien demi untuk sarana kesembuhannya. Kepada kami semua rakyat Indonesia, mampukan untuk selalu mendisiplinkan diri, patuh kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mampukan kami, ya Tuhan, agar bisa berperilaku hidup sehat. Kami menyadari bahwa pergumulan bangsa kami sungguh berat. Mampukan kami untuk selalu patuh kepada pemerintah yang merupakan wakil-Mu di tengah-tengah kami. Bapa yang Maha Kasih, di tengah-tengah pandemi ini begitu banyak masalah sosial yang muncul. Roda perekonomian bangsa kami pun ikut goyah. Sehingga begitu banyak di antara kami harus kehilangan pekerjaan, usaha-usaha menjadi lesu, bahkan kami pun harus bersiap menghadapi krisis pangan yang menghadang. Oh Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang melihat segala sesuatu. Tolonglah kami, meski kami semua harus berprihatin menghadapi semua pergumulan ini. Namun kami percaya Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang selalu menolong kami. Mampukan agar kami selalu bersandar pada pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk masyarakat Kota Salatiga. Berkati kami semua untuk bisa bersatu padu menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur bila kota kami Salatiga sejauh ini tidak harus memberlakukan PSBB. Mampukan kami masyarakat Salatiga untuk selalu sadar dan patuh kepada protokol kesehatan yang ada, sehingga kami semua mampu menghadapi pandemi ini. Mampukan kami seluruh elemen masyarakat Salatiga bersatu padu, bersehati dalam doa dan karya untuk menanggulangi pandemi ini. Dalam nama-Mu kami bermohon. Kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit. Sudah sekian lama kami tidak dapat bersekutu bersama. Namun melalui ibadah-ibadah rumah ini, Engkau tetap satukan setiap kami di dalam naungan kasih-Mu kepada umat-Mu yang mungkin menderita sakit, sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan atau mulai undur dari hadapan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, beri kami pertolongan, teguhkan hati kami, mampukan kami untuk tetap bergantung dan bersandar kepada penyertaan-Mu. Mampukan kami
percaya bahwa Engkaulah Allah yang melampaui akal kami. Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Prastiawan Koswara yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang akan beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk setiap kami yang akan menerima firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi terang di dalam kami menapaki hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami menyadari kami orang berdosa, sehingga kami tidak mampu menyampaikan segala keluh kesah kami dengan benar. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu Paskah yang ke-6 ini terambil dari Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salam. Pada pagi ini kita akan bersama-sama hendak menghayati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjutkan untuk mengupas Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21, maka perkenankan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di rumah tentang apa yang akan saya ceritakan. Jadi begini, ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membelikan kelapa parut. Nah, jadi ceritanya begini, suatu kali seorang ibu meminta anaknya untuk membelikan kelapa yang diparut. Ya. Lalu dia pesan, "Hei anakku, pergilah kamu ke pasar dan tolong belikan ibu kelapa parut." Ya, lalu 1 butir. Lalu tolong airnya diwadahi ya. Airnya diberi wadah, dimasukin plastik. Jadi jangan dibuang.
Sudah, sekarang kamu pergi ke pasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu memperhatikan enggak di mana letak kekurangan kalimat sang ibu? Ada yang tahu enggak yang di rumah? Kurangnya di mana? Enggak ada yang tahu pasti ya. Nah, kurangnya kalimat begini. Kurangnya kalimat begini. Ini lho nak, atau kalau orang Salatiga, iki lho le duwite. Betul enggak? Coba ibunya bilang, wes le, beli ke pasar, berikan ibu kelapa parut, tolong airnya diwadahi sendiri, lalu kamu pergilah sekarang. Kira-kira sampai di pasar plonga-plongo benda itu anaknya. Plonga-plongo, keporo malah kowe iki piye to le? Wong dikongkon karo ibune kok ora nggawa duit, kan begitu? Yang mau saya katakan adalah begini Bapak Ibu. Seorang ibu itu memberikan perintah, tapi perintahnya tidak sempurna. Atau seorang ibu memberikan perintah kepada anaknya, tetapi ibunya lupa perangkat apa yang harus dibawa oleh anaknya, sehingga anaknya itu memberikan pesanan dari sang ibu, yaitu duit tadi. Nah coba kalau nggak dikasih duit, gimana anaknya pulang membawa kelapa parut? Dari mana coba? Jauh-jauh sampai pasar, pulang lagi dia nggak bawa apa-apa. Jadi kurangnya tadi adalah nyohle duite gawanen. Nah itu tadi. Keporo kalau itu ibu saya biasanya susu EPN gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salah satu pola penting di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil ya terutama. Salah satu pola penting di dalam Alkitab ketika berbicara dengan sesuatu yang berkaitan dengan berkat atau janji, selalu diikuti dengan perintah atau dibalik. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah, selalu diiringi dengan berkat dan janji. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa adanya janji atau berkat. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu bisa perhatikan, buka-buka Alkitab ya di rumah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ ada cerita, setelah Tuhan selesai menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah, maka Tuhan memberkati manusia dan memberikan perintah, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan selanjutnya. Tahukah Bapak Ibu ketika Tuhan memberikan perintah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu perintah benar apa enggak? Benar. Karena apa? Yang diminta untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara itu manusia. Emangnya burungnya sudah ada? Sudah ada. Sudah dicepati kalau dalam bahasa Jawanya. Ketika Tuhan memerintahkan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, burungnya sudah ada, ikannya sudah ada, sudah dikompleti oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah diciptakan oleh Tuhan, sehingga manusia bisa berkuasa. Gitu loh. Jadi Tuhan itu kalau memerintah, itu pasti sudah ada sesuatu di mana manusia harus kerjakan itu. Nah, masih ada lagi contoh. Misalnya ketika, ini perintah agung ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 misalnya. Ini kalau dalam pelajaran agama Kristen, anak-anak SD, SMP, SMA itu ini jadi pertanyaan tes atau pertanyaan uji. Sebutkan ayat yang berkaitan dengan perintah agung, pasti mereka akan menjawab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Gimana bunyinya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu enggak titik loh. Ada kelanjutannya loh itu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata kalimat di belakangnya.
Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa. Aku akan menyertai kamu. Jadi Tuhan itu kalau memerintahkan siapapun, orang-orang percaya, pergilah kamu, kesanalah, kesitulah, kerjakanlah. Tuhan itu pasti memberikan bekal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ada banyak lagi contoh-contoh di dalam kitab suci. Jadi perintah Tuhan itu selalu berkaitan dengan berkat atau pertolongan atau penyertaan. Setiap anugerah yang kita terima bukan hanya untuk kita nikmati saja, tetapi juga ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan selalu diberikan kepada kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan selalu disertai dengan berkat, penyertaan dan janji dari Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kita kembali kepada Alkitab yang baru saja kita perhatikan, kita baca bersama. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 tadi juga berkaitan dengan perintah. Perintah untuk manusia atau murid-muridnya atau kita. Jadi judul di dalam perikop itu adalah Yesus menjanjikan penghibur. Mari kita perhatikan dari ayat 15 dari Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diawali dari sebuah pernyataan ketika kita mengasihi Tuhan, maka konsekuensinya kita tentu akan menuruti segala perintahnya. Yang berikutnya ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan ini Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah. Jikalau kamu mengasihi aku, ada perintah untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Maka sejatinya siapapun yang mengasihi Tuhan atau Tuhan Yesus, maka dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi jika saya, Bapak Ibu di rumah, itu mengasihi Tuhan, maka dengan demikian ada perintah untuk kita melakukan perintahnya. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan itu enggak gampang Bapak Ibu. Perintah Tuhan kan banyak sekali toh. Contoh yang paling gampang saja. Contoh yang paling gampang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu gampang diucapkan. Tapi untuk dilakukan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya diminta untuk mengasihi sesama saya seperti diri saya mengasihi, seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Oh yo, enggak begitu. Kalau saya ingin makan dan makanan yang saya makan itu adalah makanan yang enak. Kalau saya harus memberi makan orang lain ya tidak harus yang enak seperti saya dong. Ya. Coba, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir syukur kalau itu sudah sama seperti perintah Tuhan Yesus, itu syukur ya, syukur. Misalnya begini. Ada kita diminta untuk memberikan atau menyediakan makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya seandainya jikalau andai kata Bapak Ibu itu ya yang di rumah itu punya kerentek, sekarang ini kan baru kita kena musibah ya, pandemi itu ya. Pandemi Covid-19 itu. Banyak orang di sekitar kita yang makan ada yang memberikan makanan gitu ya di jalan, di mana gitu kepada yang membutuhkan gitu kan. Ya, di WA group atau di mana-mana di Facebook, kadang-kadang di posting gitu ya berita-berita itu bagi-bagi gitu. Baik. Pertanyaannya, kalau misalnya ya kebetulan ya saya mau membagi-bagi makanan kesukaan saya misalnya. Saya tuh sukanya rica-rica kambing balap. Misalnya. Lalu rica-rica kambing balap, wah terus Mas iya, besok saya mau bikin rica-rica kambing balap
sejumlah 150 bungkus. Seperti saya kalau pas makan. Bisa begitu? Ada yang jawab tuh, bisa gitu. Saya tahu tuh ada yang jawab tuh bisa. Ya itu bagus. Tapi kan kadang-kadang kok enak men kambing balap. Ya saonone wae. Yang penting kan makan. Gitu. Nah, yang penting kan jumlahnya. Bahwa yang saya bagi itu makanan tidak seperti selera saya, ya itu kan boro-boro itu sudah boro-boro saya mau kasih tuh. Gitu ya. Nah, terus ini seandainya jikalau andai kata seumpama. Seandainya jikalau andai kata seumpama Bapak Ibu Saudara itu memberikan sembako. Misalnya ya saya enggak kalau GKJ Karangalit sih harganya tuh bagus lah yang saya ceritakan tuh yang kidul kali sana. Jadi misalnya bagi sembako beras gitu. Kebetulan saya setiap hari itu makannya beras saya itu beras spesial. Paling tidak yang saya tahu ya rojo lele gitu. Bapak Ibu Saudara yang dibagi beras apa? Rojo lele kah? Itu yang disebarkan itu? Semoga. Semoga. Nah itu yang mau saya katakan Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi bahwa Tuhan, saya kembali ke topik kita ya. Bahwa Tuhan itu memberikan anugerah, memberikan berkat itu pasti disertai dengan janji. Ya, dengan janji dan juga dengan penyertaan. Nah kalau misalnya kita diperintahkan untuk melakukan tadi ya seperti yang diperintahkan Tuhan tadi, kasihlah sama manusia itu sulit, itu susah, apalagi begini. Kasihilah musuhmu. Waduh berat itu. Kasihilah kok musuh. Kalau mengasihi sahabat itu bisa. Berat itu. Terus bagaimana saya bisa melakukannya itu sulit Pak. Sulit lah, saya kan bukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti memberikan penyertaan. Dan itu yang dimaksud dengan firman tadi. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk memampukan kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan itu kalau memerintahkan kepada kita itu kadang-kadang kalau saudara-saudara baca di kitab suci perintah Tuhan itu kadang-kadang sungguh kadang-kadang ya kita nggak habis pikir kok Tuhan merintahkan kayak gitu sih. Ampunilah sesamamu 7 kali 70 kali coba. Saya sudah mengampuni seseorang 2 kali loh Pak. Dibaleni lagi 3 kali saya ampuni loh Pak. Sampai 4 kali 5 kali. Mosok ya sampai 7 kali saya harus mengampuni terus. Lah padahal firman Tuhan katakan 7 kali 70 kali itu matematika nggak bisa ngitung. Kalau 7 kali 70 itu masih bisa 490. Nah sekarang 7 kali 70 kali coba. Nah itu kan Tuhan Yesus Pak, saya kan bukan Tuhan Yesus. Tetapi itu harus dilakukan, itu perintah, masalahnya perintah. Masalahnya perintah Bapak Ibu. Dan perintah itu harus dilaksanakan. Karena tadi kan kita mengasihi Tuhan nih ceritanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya ketika kita kesulitan melaksanakan perintah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, perintah Tuhan sekali lagi itu sungguh gampang diucapkan, dihafalkan juga gampang. Tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Pada saat ini kita diingatkan dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat-saat ini, maka Tuhan mengingatkan lagi kepada kita umat percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan di sini yang mendengarkan firman pada hari ini, bahwasanya Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Saya akan pastikan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ayat 18 katakan,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus Kristus nanti memang ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia akan naik ke surga. Tapi sesudah itu Tuhan janji dia akan turun lagi dalam wujud yang lain, yaitu Roh Kudus. Siapa dia? Dia Tuhan Allah sendiri yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menepati janji kita, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Tuhan pergi ke surga untuk datang kembali dalam wujud yaitu Roh Kudus. Tadi dikatakan juga, pada waktu itulah kamu akan tahu, ayat 20 katakan, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu berperan di dalam diri kita. Dan tugasnya adalah, tugas dari Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Jadi begini Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang percaya, tadi janji Tuhan katakan, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Roh Kudus ada di dalam diri kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dia akan selalu menjagai kita. Contoh yang paling sederhana begini Bapak Ibu. Kalau saya sedang melakukan kesalahan, karena pekerjaan Roh Kudus itu kan mengingatkan ya, mengingatkan, menegur dan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau saya berbuat salah, Bapak Ibu deg-degan enggak? Kalau Anda yang di rumah, kalian yang di rumah ini pelajar misalnya. Pelajar itu kan tergoda toh untuk melakukan ngepek itu bahasa Indonesianya apa ya? Mencontek. Ya. Ketika pelajaran sulit maka seorang siswa akan nyontek enggak ya? Nah, pernahkah adik-adik remaja di sini yang di dalam batin itu ada pertentangan gitu ya. Nyontek enggak gitu. Tahukah Anda ya, teman-teman pemuda, pelajar, ketika di dalam hatimu ada pertentangan nyontek enggak, itu sebenarnya ada dua suara. Satu suara Roh Kudus, satu suara setan. Di mana yang setan? Yang setan itu bilang begini, nyontek aja. Apalagi sekarang kan online. Kan gurunya enggak tahu tuh yang ngerjain siapa, kan enggak tahu. Ya dah. Ya enggak tahu gurunya tuh yang ngerjain siapa, enggak tahu. Udah nyontek aja. Yang penting munggah. Yang penting naik kelas. Nah, kalau kamu jujur, ajur kamu. Wong teman-temanmu aja coba aja kamu lihat. Teman-temanmu aja nyontek lu. Jangan sok pinter, jangan sok jujur. Udahlah nyontek aja. Nyontek itu menolong orang tua. Lah kalau kamu gak nyontek, kamu gak naik kelas, bayar lagi, nyusahin orang tua kamu. Pikir-pikir, oh iya bener ya. Terus ada lagi suara, jangan. Volumenya kecil. Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus itu volumenya kecil. Oleh karena itu kenapa orang awam bilang hati kecilku berkata. Hati kecilku berkata itu karena volumenya kecil. Jangan, nyontek itu dosa. Jangan, nyontek itu gak jujur. Nyontek itu merugikan orang lain dan merugikan kamu sendiri. Suaranya kecil, volumenya kecil. Makanya ada istilah hati kecilku berkata. Itu yang paling benar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman di sini deg-degan gitu ya, sedang mempertentangkan antara ini atau itu gitu ya. Maka dengarkanlah hati kecilmu. Itu adalah suara Roh Kudus. Pokoknya yang suaranya buanter ya, lakukan saja, nyontek saja. Yang suaranya keras itu mesti setan. Tapi bukan berarti kalau suara saya keras saya setan, bukan. Jadi kalau suaranya kecil itu pasti, volumenya kecil itu pasti Roh Kudus. Sama dengan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa juga gitu, korupsi enggak. Sekarang ini kan
Orang pada ini mau enggak tahu nih orang saya korupsi apa enggak ada yang tahu kok. Korupsi aja deh. Tapi jangan-jangan. Korupsi wae, jangan-jangan. Alah, enggak usah alim, korupsi aja. Ini kesempatan. Kapan lagi kamu bisa beli macam-macam? Ayo. Yang satu jangan-jangan. Nah, yang jangan-jangan itu adalah suara Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi, Roh Kudus itu ada loh sebetulnya di dalam diri kita. Dan kalau ada orang bilang, wah saya itu sampai-sampai melakukan ini saya nggak nyadar, itu ngapusi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu dan saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah melakukan kesalahan dan deg-degan itu sebetulnya Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sebetulnya sedang berperang di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara mau dengerin yang mana? Tapi suara Roh Kudus itu kecil Pak, kadang-kadang sayup-sayup nyaris tak terdengar. Oleh karena itu pasang telinga di hatimu agar kita bisa mendeteksi Roh Kudus dengan tepat. Oh Tuhan bilang begini, oh Tuhan mengajarkan saya untuk begini, saya harus melakukan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita buka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Dan ketika Tuhan memberikan perintah untuk melakukan ini dan itu, untuk kita menghindari ini dan itu, supaya kita melakukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan yang terasa berat itu, kita yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan senantiasa ada untuk kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi mari kita lakukan perintah Tuhan, melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Karena Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, penolong yang akan memampukan kita untuk melewati hari-hari atau masa-masa yang sulit. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Tuhan akan selalu ada bersama dengan engkau dan aku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak dalam saat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita di dalam wujud persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan pencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang kedua.
angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika kau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karanganyar ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama melalui Bapak Pendeta Prasetyawan Kuswara. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan terlebih daripada itu boleh menjadi suruh di dalam hati kami, hari-hari kami ke depan. Kepada Bapak Pendeta Prasetyawan Kuswara yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu di sini, Engkau juga memberkati segala pelanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan segala aktivitasnya. Biarlah melalui pelayanannya, nama-Mu semakin dipermuliakan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-murid pada waktu itu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada
dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan seluruh umat Tuhan di bumi, mari kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri dengan tangan kanan di dada kiri. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan Mazmur 96, bait 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Dan segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya
nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan.